Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah SWT, adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Kita memasuki surat ayat yang ke-9 dari surat Al-Mulk. Semoga hari ini kita selesai sampai ayat ke-20. Selesai sampai ayat 20. Sehingga tinggal 10, saya sisakan besok. Jadi minimal selesai surat Al-Mulk ya. Jadinya juz 29 ya. Mohon maaf ya, tidak sesuai prediksi. Oke, kita langsung saja ke ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bana qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Kemarin ada gambaran kata yang menarik, hanya sekedar untuk mereview ulang. Ada kata yang akan disuarakan oleh orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, namanya syahik ya. Apa kemarin syahik maknanya? Apa ada yang ngiling syahik kok? Enggak ada? Apa? Dono duit tapi. Ada yang ingat? Syahid. Suara yang berasal dari dada ya. Ada dua suara di dalam Al-Qur'an yang digambarkan, misalnya walladzina syaqu fa finnar ya. Kata Allah SWT, orang-orang yang celaka itu nanti masuk neraka. Dan di dalam neraka itu mereka akan mendengar neraka itu nanti akan mengeluarkan suara, dua suaranya menurut Al-Qur'an Karim, zafirun wa syahiq. Satu zafir, yang kedua syahiq. Zafir suara yang keluar dari sini tenggorokan, as-saut minas khalq di sini. Yang kedua saut minas sadr, dari dada. Jadi kalau yang di sini zafir, di sini syahiq. Jadi kalau disuarakan kira-kira, kalau yang syahik gitu, nangis suara yang lah itu namanya syahik. Kalau zafir, nah gitu itu syahik, zafir ya. Di dalam Al-Qur'an kata syahik itu dimaknai oleh para mufassir mendua. Satu, dirujukkan kepada neraka itu sendiri. Sehingga neraka itu setiap dimasuki manusia di dalamnya, orang-orang yang kafir dimasukkan dalam nerakanya, neraka mengalami dua hal, inhale sama exhale, ambean ya. Begitu itu. Nah, inhale-nya namanya syahiq, exhale-nya namanya zafir. Jadi dia neraka itu ngeluarin gitu. Kayak kamu nonton mesin yang kalau dimasukin sesuatu, dia ngeluarin suara, gitu loh. Itu namanya zafiru wa syahiq. Zafir sama syahiq. Nah, itu maknanya. Yang pertama. Yang kedua, seperti makna yang kemarin kita diskusikan, syahid dirujukkan kepada orang yang masuk ke dalam neraka itu sendiri. Makna dua-duanya bisa benar. Ya. Jadi orang kalau dimasukkan ke neraka, dia akan mengeluarkan syahid, suara tangisan yang keluar dari dadanya karena dia ketakutan. Oke. Sebelum masuk ke ayat 9, saya ingin sampean membandingkan antara surat Al-Mulk dan surat Al-Insan. Karena temanya hampir mirip. Coba perhatikan, di surat Al-Mulk tujuan kita hidup ngapain? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tujuan hidup jadi untuk diapain sama Allah? Kasih bala. Kasih tes ya. Tujuan tes itu untuk apa? Ayyukum ahsanu amala, agar kita improve terus. Jadi tes digunakan untuk our improvement ya. Jadi life dikasih tesnya untuk improvement. Itu kalau kita bikin
rumusnya. Oke. Di surat Al-Mulk Allah menggunakan kata liyabluwakum. Di surat Al-Insan Allah menggunakan kata bukan liyabluwakum, bukan balak tapi ibtila. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi. Apa bedanya? Satu balak, yang kedua ibtila. Apa bedanya? Balak sama ibtila. Kalau balak tes yang ringan, ibtila tes yang berat. Ibtila tes yang berat. Rumus sederhananya begini, setiap ada tambahan huruf, maknanya tambah banyak. Itu rumus sederhana dalam bahasa Arab. Ya. Pokoknya kalau binaknya, bentukannya lebih banyak, balak, ibtila, banyakan mana? Ibtila, berarti maknanya lebih dalam. Itu paling mudah untuk mengira-ngira makna bahasa. Ya. Oke. Lah ibtila itu dia jauh lebih susah ujiannya. Karena itu kita akan bisa melihat kehidupan ini Allah akan menguji mulai dari yang ujian balak sampai ke ibtila sebagaimana dirumuskan. Nah, yang menarik kenapa di surat Al-Mulk Allah menggunakan liyabluwakum bukan liyabtaliyakum tapi liyabluwakum. Ujung ayat ini kata Syekh Fadil Shalih As-Samirai diartikan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal Azizul Ghafur. Seakan-akan Allah menyatakan kalau kamu nanti diuji oleh Allah dalam hidup dikasih tes, pasti juga ada banyak yang gagal. Tetapi meskipun gagal, Allah telah menyediakan maafnya. Karena itu diakhiri dengan Ghafur. Anda diuji kayak apapun, tapi kalau ujungnya dimaafkan, berarti itu ujian susah atau berat? Susah atau ringan? Ringan sebenarnya. Terus tak ujian ya, nanti ujungnya lulus kok kabeh. Uang S, repot soalnya, tapi enggak nanti pokoknya lulus kabeh, B plus kabeh, misalnya. Jadi susah enggak itu berarti? Enggak susah, gitu loh. Karena ujungnya dikasih Ghafur, maka kata Syekh As-Samirai, padanan yang pas adalah liyabluwakum, bukan liyabtaliyakum. Karena kalau nyebut susah, terus diampuni, ya enggak susah. Nah, ngono enggak? Indahnya Al-Quran itu ngono deh. Karena ujungnya Ghafur, maka harus dipakai liyabluwakum. Sementara di nabtalihi enggak ada ghafurnya. Ya toh? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Enggak ada ghafurnya di dalamnya. Nah, ini ada jenis ujian yang memang berat banget, terutama bagi orang-orang spesial seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujiannya ibtila, bukan bala. Wa idzib Tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya. Nabi Ibrahim tidak diuji dengan yang bala, tapi diuji dengan ibtila. Levelnya beda ya. Jadi tadi apa? Lihat, sekarang kamu bisa memahami. Manusia diciptakan oleh Allah, dikasih apa dalam proses hidupnya dia? Tes. Tes itu hasilnya apa? Improvement. Oke. Berarti kalau tesnya makin susah, improve-nya makin tinggi enggak? Makin tinggi. Sampean level beginner, tak kasih tes, lulus, naik ke intermediate. Intermediate dikasih tes lagi lebih susah tentunya, naik ke advance. Tapi kalau you jauh lebih susah lagi, you naik ke derajat yang lebih tinggi lagi, master kamu. Ya, wow, sudah tingkatnya lebih tinggi. Ibrahim alaihissalam diuji Allah dengan ujian yang tidak mudah, karena itu diuji dengan ibtila. Karena itu tentu saja improve-nya, itu maksudnya. Jadi menarik ya. Jadi kalau dalam Islam, hidup itu adalah apa berarti? Hidup itu adalah apa? Langkah menuju hari yang jauh lebih baik, pribadi yang lebih baik, akhlak yang lebih baik, personality yang lebih baik. Karena improvement hidup itu. Ya, jadi semangat kita itu mestinya sebagai orang Islam, tiap hari saya harus lebih improve. Semuanya, ibadahnya, baikannya, dan segala macam. Karena itu sebenarnya tujuan hidup. Dan untuk diimprove itu, Allah akan ngasih tes sama kita. Ngasih ujian sama kita. Sesuai dengan seberapa kita diimprove. Guru yang baik tahu kadar ujiannya, ya dah? Kalau anak ini pintar, saya uji dia ya soal, kamu
pakai integral lipat 3. Oke, mampu kamu. Yang ini, nah satu aja kamu. Yang ini kalkulus, biasalah diferensial. Yang ini kamu porogapit. Yang kamu ya tambah rendah. Kamu udahlah 1 sampai 10. 2 tambah 2 berapa? Levelnya di gunung ya. Ya? Guru yang baik tahu kadarnya. Makanya kamu jangan merasa nanti kalau diuji oleh Allah SWT, kamu merasa kenapa Allah uji saya ini. Seperti kamu bilang sama guru, kenapa Pak yang isi soal ini? Kamu pernah enggak punya komplain begitu? Kenapa ini? Komplain kalau soal ujiannya belum pernah saya jelaskan. Dan kamu merasa enggak mungkin saya bisa menjawabnya. Ya dah? Tapi kalau ujiannya itu sebenarnya sudah pernah saya jelaskan, kamu nyalahin siapa? Kalau Pak udah sintang ngomongnya. Sekarang saya tanya, kalau kamu diuji Allah, kamu nyalahin siapa? Kenapa kamu nyalahin Allah? Sopo sing gendeng asli ini? Kita rek, ngono loh. Mestinya kenapa saya kok ndak belajar ya? Ya Allah, saya tahu ya Allah. Stupid ayat ya Allah. Ngono tak mesti ini. Jangan pernah nyalahin Allah SWT. Allah itu maha bijak. Hatta saat dia mengasih ujian. Karena ujian itu pas, proporsional, dan yang paling tepat buat kita. Saya nggak bisa ngasih ujian tepat untuk setiap orang. Karena itu, saya ngelihat rata-ratanya aja lah. Mahasiswa saya kayak apa ya, seperti inilah. Jadi lagi hari ini untuk kegampangan nih. Hari ini pinter hari ini. Wah ya ujiannya tak repot. Wah ya kan ngono toh. Tapi dosen siapa yang mau menguji satu-satu? Nggak ada. Makanya soalnya dibikin rata-rata. Tapi Allah enggak ya. Ujian kita beda-beda. Masya Allah sama pikir no ya. Taman saya ujian skripsi. Ya dah. Ujian ketemu supervisor. Ya. Ketemu pembimbing susah. Ini ujian di sampean. Ya. Nikmati aja itu ya. Ini duduk berarti pembenarannya enggak. Tapi maksudnya semua kita akan diuji oleh Allah sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitas kita itu yang harus dipikiri dulu ya. Jadi kalau mau disederhanakan, surat Al-Mulk dan surat Al-Insan punya kaitan-kait mengkait yang menarik. Ya, PR direnungkan. Nutfatin mufrad atau jamak? Nutfah mufrad atau jamak? Kok ragu-ragu nih? Nutfah atau jamak? Mufrad. Amsaj jamak. Biasanya like, jika kasih kata sifat, misalnya, biasanya mufrad atau mufrad jamak? Apa kok nutfatin amsaj? Nah, itu PR ya. Besok dijawab. Oke, kenapa kok nutfatin amsaj? Amsaj jadi kata masij, jamaknya amsaj, syarif, jamaknya asyraf. Ya. Oke. Kita lanjutin dulu ayat ke-9 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu, malaikat di dalam Al-Qur'anul Karim gambarannya adalah ghiladun syidad. Malaikat itu ghilad dan syidad. Dia itu pengis, kejam, tidak ada mersinya, dan dia syidad. Jadi ghalid itu tidak punya mercy. Merciless. Nggak ada belas kasihannya. Maksudnya begini, kalau orang itu, kalau kamu mukul anak, kurang ajar hari ini, wah pukul itu, wah cepat, terus dibilang ampun Pak, keluar darahnya dia. Kira-kira kamu akan muncul belas kasihannya enggak? Muncul. Tapi yang menarik, malaikat enggak. Dia disifati oleh Allah dengan ghilad. Dia enggak ada mercy-mersinya. Oke, yang kedua, dia syidad. Dia kalau disuruh pukul, misalnya pukullah dia dengan 10 Newton, misalnya ya. Dia misalnya meskipun orang bilang, saya tidak kuat, dia tetap aja. Nggak diturunin. Kalau kita mukul, kayak begitu, Rek. Pertama dijewer, lama-lama, nangis, oke, dipelan gitu. Kita masih punya rasa belas kasihan, dan ukuran kita memukul, kita kurangi. Allah menggambarkan gambaran dari malaikat. Selain dia makhluk yang taat kepada Allah, kalau dia disuruh untuk menghukum orang di dalam neraka, seperti itu polanya. Lah malaikat yang itu yang bertanya kepada orang itu. Jadi ini pertanyaan bukan sekedar pertanyaan yang apa? Sampeyan kok tutuk kene. Kudu ngono. Ya, ini bukan pertanyaan inquiry. Ya.
Karena kepingin tahu, lah, aku kepingin kok iso sama duduk ini. Itu pertanyaan marah, pertanyaan menggoblok, ngenyek, marah dan segala macam. Goblok kan kok? Kok soto kok ini kon niku? Gampang nih. Itu suaranya memang harus begitu mestinya. Karena ini ungkapan dari malaikat yang nadanya sebenarnya menghinakan sekaligus menghardik. Dan yang menarik, orang itu nanti di akhirat jujur ya. Dan dia bilang, qalu bala, enggak. Saya, kenapa kamu bisa sampai sini? Dia bilang, bala, ya, memang ini salah saya. Padahal dulu di dunia saya tanya, dia sadar? Ya sadar dia. Dia bilangin kenapa? Iya, gampang lah. Tapi nanti di akhirat dia taubat ya. Orang jujur di akhirat. Tapi jujur nggak ada gunanya nanti di sana. Orang mau taubat di akhirat, tapi nggak ada gunanya. Itu yang dimaksud dengan qalu bala. Dia bilang apa? Qad ja'ana nadhir. Sungguh-sungguh telah datang nadhir. Ya, nadhir. Ada dua makna nadhir. Satu, nadhir dirujukan pada Al-Quranul Karim. Bukankah telah datang Al-Quran mengingatkan kita semuanya? Yang pertama. Yang kedua, nadhir adalah pemberi peringatan. Rasul, alam semesta raya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Ya, menarik kalau kita pikirkan ya. Orang bisa lupa sama Allah dan bermaksiat kepada Allah padahal dia dikepung dengan ayatnya Allah SWT, baik yang kauniyah dan kauniyah. Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ma nazzalallah. Ma nazzalallah itu beda dengan kalau menggunakan lam. Kata Syekh Shalih As-Samirai. Bedanya begini, kalau ma itu to refute. Apa to refute? Kamu makan nasi? Enggak, aku enggak makan nasi. Nah, itu namanya ma. Jadi difungsikan untuk menolak pernyataan. Itu ma nazzalallahu min syai'. Dulu fakadzabna dan dia waqulna, dulu waktu dia di dunia, ya. Dia berkata apa? Qulna, dulu dia berkata ma nazzalallahu. Tuhan enggak, Tuhan tidak nyatain. Dia tidak pernah percaya dengan Al-Quranul Karim. Dia percaya dengan Nabi Muhammad. Dia tidak percaya bahwa Allah menurunkan dari langit sana. Ya, menurunkan sesuatu untuk kehidupan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Ma nazzalallahu min syai'. Allah tidak nurunin apa-apa. Ada dia. In antum illa fi dhalalin kabir. Tidak ada lain kecuali engkau adalah fi dhalalin kabir. Di dalam dhalalin kabir. Kesesatan yang amat besar. Wa qalu, dan mereka berkata, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekarang perhatikan, ini kesadaran mereka sekarang. Wa qalu, dan dia berkata, kata dia, law kunna. Law dipakai untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, kita sering menggunakan kata ini, law kunna. Duhai alangkah kalau seandainya kunna nasma', dulu kami waktu di dunia nasma', mau mendengar, au naqil, mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka pasti kami tidak akan termasuk ashab as-sa'ir. Kita lihat yang pertama dulu. Ini kesadaran. Mereka sadar benar. Sekarang ini seakan-akan menginformasikan kepada kita apa penyebab orang masuk nerakanya Allah SWT. Satu, karena ini telinga. Yang kedua, karena akal. Karena perhatikan di surat Al-Insan tadi, karena nyambung ini kaitannya. Kata Allah SWT di surat Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi, ya, diciptain, habis itu jadi manusia. Tadi tujuannya apa, Rek? Manusia hidup di dunia dikasih tes, fungsinya untuk improvement. Sekarang lihat, bekalnya apa saat kita dikasih tes itu? Jawabannya ada di Al-Insan. Ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Dikasih dua modalnya sama Allah. Dikasih sami'an, dikasih basira. Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan. Kenapa pendengaran terlebih dahulu? Satu, karena yang berfungsi lebih awal dari organ fisik kita adalah pendengaran dibanding penglihatan. Saat ibu hamil, dia sudah bisa merespon bayi itu. Pendengarannya, matanya belum. Karena itu didengerin musik klasik, ya, orang bule. Karena itu didengerin, kalau Anda ke Ustaz Yusuf Mansur, ya, didengerin Al-Quran, ya.
Didengerin Al-Quran bayinya. Itu maksudnya. Lau kunna nasma' au naqil, yang pertama. Dan karena itu juga ini menjadi dua jalan kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pikiran sama penglihatan. Yang menarik, kenapa kok pikiran itu yang paling cepat mengantarkan kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Karena orang itu mendengar harus dengan gandeng dengan otaknya. Kalau melihat, boleh jadi tidak. Karena itu dia alat yang lebih kuat sebenarnya dibanding anak gue lah. Kok aneh ya. Dibanding penglihatan. Anak imron nih. Oke, balik lagi gini maksudnya ya. Sampean bisa nggak mendengar tapi nggak berpikir? Kan bisa, nggak sadar sampean. Dengar itu harus dipikir. Kalau udah dipikir kita nggak akan pernah tahu apa yang didengarkan. Ya. Kecuali cuma sekedar lintasan, tidak akan hilang. Tapi kalau kita melihat kita bisa. Oh duduk, itu suaranya. Itu oktave itu. Nada. Hafal namanya. Oke, itu yang pertama. Ya. Karena itu kita bisa dapati banyak sekian orang menjadi ulama meskipun dia buta. Tapi jarang sampai mendapati ulama tuli. Oh no, ulama tuli. Dia bisa melihat tapi jadi ulama jarang ya. Tapi ulama buta, sak tumpuk. Dosen Al-Azhar buta-buta, banyak. Mufti Saudi, Syekh bin Baz buta. Ya, tetap bisa. Orang buta itu tetap bisa mengakses hidayah, mengakses pengetahuan. Tapi tidak kalau tuli. Karena itu para sahabat juga menyatakan iman dengan kalimat sami'na wa ata'na, bukan absorna wa ata'na, bukan sami'na. Karena mendengar itu jauh lebih powerful sebenarnya. Karena masuk ke dalam kesadaran kita. Nah, kesalahan paling besar nanti yang diakui oleh orang yang masuk neraka adalah karena dia tidak menggunakan ini, tidak mau mendengar. Itu penting ya. Jadi kalau saya lihatkan lagi rumusnya, manusia diuji, dikasih dua sama Allah. Satu namanya Sami, as-sam'u wal basar. Tujuannya untuk improvement. Kalau di surat Al-Insan, improvement itu dilihat dari dua. Kalau di surat Al-Insan, karena nyambung ayat ini ya, koneksinya. Kalau di surat Al-Insan, habis kami ambasira, thumma hadainahu sabila, imma syakiran, wa imma kafura. Jadi tujuannya setelah dites, dikasih sam'u sama al-basar, tujuannya nanti dia improve, ujungnya menjadi apa? Dua. Jadi syakir atau jadi kafur. Ada yang aneh enggak? Jadi syakir sama jadi kafur. Aneh enggak? Aneh enggak? Aneh. Apa mestinya? Jadi syakir dan jadi kafir. Ya. Atau jadi syakur dan jadi kafur. Kenapa kok begitu? Iya ya, kenapa kok? Syakir sama kafur. Kenapa kok enggak imma syakira wa imma kafira? Lah kan enak toh. Imma syakura wa imma kafura. Lah kan matching. Diwalik ya pangeran. Sini syakir, sana kafur. Kenapa deh? Kenapa? Satu, memang kita belum sampai di surat Al-Insan. Tapi tidak apa-apalah karena mungkin tidak akan nyampe. Si al-mulk terus. Satu, karena kalau syakir, kenapa kok tidak dibikin bentuk paling ekstrim? Ya. Syakir itu orang yang bersyukur biasa. Kalau dia pointer banget dalam bersyukur, pol-polan dalam bersyukur pada Allah SWT, namanya syakur. Sekarang pernyataannya Nabi Muhammad SAW. Saat dia sholat kakinya pecah-pecah, hatta yatafaddar qadamah, sampai pecah kakinya. Aisyah bertanya, kenapa kok masih harus sholat sampai pecah kakinya? Bukankah kalau punya kesalahan Allah sudah mengampuni dosanya? Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan
Syakiron atau syakura? Nah, levelnya Kanjeng Nabi ku kepingine syakur. Lewawan syakir wis stop to ya. Ya, ngono maksudnya. Kenapa hatta Nabi Ibrahim levelnya di dalam Al-Qur'an syakir? Ya, syakiran li an'umih dalam Al-Qur'an Karim. Nabi Ibrahim ini. Ojo ngegaya sampean. Enggak, saya afala akuna 'abdan syakura. Wah, sebelah ketek ya. Enggak ada. Nabi Muhammad afala akuna 'abdan bukan syakiran syakura. Nabi Muhammad. Level Nabi Muhammad itu. Level Nabi Ibrahim 10 kebajikan yang dia syukuri. Syakiran li an'umih, bukan syakiran li ni'amih, tapi syakiran li an'um. An'um 10. 3 sampai 10. Nikmat. Kalau banyak nikmat, apa jamaknya? Ni'amun. Ni'am, ni'matun satu nikmat. Ya. Kalau 3 sampai 10 an'um. Ya. Kalau banyak tak terhitung namanya ni'am. Pak Ni'am. Meskipun orangnya satu, maknanya banyak itu, ya. Pak Ni'am. Oke. Yang menarik Allah itu ingin dua hal. Satu, kenapa sih kita kok dibedain? Karena setiap sampean ngomong kafir lawannya apa? Mukmin, ya toh? Mukmin lawannya kafir. Dan sampean tidak punya pikiran begitu. Sehingga kalau syakir lawannya bukan kafir. Karena kafir lawannya apa? Mukmin. Satu. Menariknya. Yang kedua, Quran itu tidak hanya sekedar hanya menunjukkan konsep. Tapi kenyataan benar ya. Saya tanya, kalau syakur itu berarti syukur pada titik yang paling ekstrim. Oke, saya tanya, ada enggak manusia yang bisa sampai pada titik syukur paling ekstrim? Enggak ada. Hatta Rasulullah kalimatnya masih menggunakan afala akuna abdan syakura. Dia approaching syakura, ya dah? Dia nearly mungkin syakura. Tapi benar-benar sesuai mensyukuri Allah pada titik paling ekstrim, udah ada makhluk itu. Kita satu aja kita belum bisa secara sempurna mensyukuri nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah, satu nikmat saja, la tuhsuha. Kita enggak bisa. Satu aja. Ya apa sampean kan nyukuri ya apa? Coba sampean renungkan aja lah. Syukur saya dimasukkan di dalam bulan Ramadan ya apa kon nyukuri nih. Ya dah? Terawih milih sing cepet, satu. Terawih yang ambil turu-turu setengah turu. Terus saya bersyukur ya Allah, Engkau masukkan aku dalam Ramadan dari pangeran. Flek apaan nih ya. Kalau kita renungin bagaimana kita mensyukuri Allah secara sempurna, enggak ya, susah banget mensyukuri Allah secara sempurna itu. Itu maksudnya. Saya tanya sekarang, kalau orang mengkufuri Allah, bisa orang pada titik paling ekstrim? Bisa. Fir'aun bilang, ana rabbukumul a'la. Yudzabihuna abna'ahum, dia bunuh bayi-bayi. Bisa dia. Karena itu Allah menyatakan syakura. Jadi Allah itu tidak saja memang benar secara teks, tapi memang kenyataannya yang menurut itu hebatnya Quran. Itu persoalan rhyme. Oh rhyme kali Ustaz, kan tidak enak Ustaz. Jadi pas gitu. Hal dari saya yang dari yang madhkura, kafura, kan pas Ustaz. Ya rhyme ya benar, kenyataannya ya benar. Bisa kamu bikin tulisan gitu. Yang secara teknik kebahasaan matching, tapi hakikatnya ya matching. Gak iso rek. Tapi yang ngarang puisi, apa? Agak palsu nih itu. Ya, agak palsu nih. Engkau belahan dadaku. Aslinya udah belahan dada. Ya tak? Ya, belahan kaki ya ini bukan belahan dada. Misalnya. Gitu maksudnya. Kalau Quran enggak. Itu indahnya Al-Quranul Karim. Ya. Maksud saya, mari kita hubungin. Jadi, sebenarnya surat Al-Mulk itu konsep hidup. Visi misi hidup kita diarahkan oleh Al-Quranul Karim. Tujuan kita itu hanya sebenarnya kalau sampean pikir hidup itu hanyalah untuk menjadi orang yang bersyukur sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi persis karena itu Nabi disebut dengan apa? Quran yamshi, walking Quran. Pikirannya Nabi Quran. Ya, otaknya Nabi Quran, cara berjalannya Nabi Quran. Karena itu saat Nabi ngomong afala akuna abdan syakura, cocok enggak dengan Quran? Cocok rek, karena memang tujuan hidup adalah menjadi syakiran au kafura. Lah Nabi tujuannya aku ngene ya, karena tujuan uripku ya iku. Masya Allah. Nah itu yang harus kita pikirkan.
Makanya lihat, kalau Anda tujuan Anda hidup di dunia ini menjadi syakir, wajar nggak Anda komplain sama Allah? Wajar nggak Anda tidak menerima tesnya Allah? Wajar nggak Anda tidak menikmati hidup ini dengan bahagia? Ya, Bu sampean ingin saya kepingin menjadi pribadi yang penuh thankfulness. Saya ingin menjadi pribadi yang syukur itu kan thankfulness, gratitude, people of gratitude, people of thankfulness. Orang yang selalu merasa terima kasih Allah. Saya tanya, kalau kamu menjadi people of thankfulness, hidupmu susah? Ya enggak ya, kamu latihan. Meskipun susah, mbok semi. Ya kan? Karena saya mau hidup jadi orang yang bersyukur. Keren enggak saja Islam yang mau pikir itu? Itu melebihi konsep apapun dalam psikologi. Lah sampean pikir no. Karena ini bukan sekedar hanya positive mind, positive thinking. Tapi itu saya hidup untuk people of syakir. Saya mau tersenyum. Karena semuanya saya tahu direncanakan oleh Allah. Kayak apapun aku mesem. Hatta engkau ludahi aku tak esem nih kan. Gampangane ngono, cara rohani itu. Karena kamu sekarang bergerak menjadi syakir. Menariknya. Dan Allah ngetes itu. Kita itu kalau mikir ya Allah, indahnya Islam itu ya. Indahnya Islam. Dan karena itu, Anda memulai aktivitas apapun dengan Alhamdulillah. You sholat sama Alhamdulillah. Dididik kon Alhamdulillah. Karena kamu mengingat itu semuanya. Selalu syakir. Coba. Psikologi mana lagi yang kamu butuhkan? Generasi sekarang melihat itu. Dididik galau, sumpah. Gagal nikah, wis terusnya ndak mlebu kuliah. Apa itu? Coba bayangno. Terusnya aku muslim, di mana Islammu? Kan malu rek sebenarnya kita itu rek. Makanya kan aneh, apa mana jurusannya PAI? Tuh. Ini kan temen dah ngono iku. Pol temen nih, saya pikir no. Ya apa ndak maca Quran ta? Tak ngono ta. Oh, rep iku wis ngono iku, mesti ana ujiane, tapi jangan sampai kamu menjadi kafura. You tetap harus syakir. Allah sudah ngasih hadaina husabil. Wis ngono, ya. Sing kuat punya kepribadian. Oh, rek ndak ngene to. Leketek. Hidup itu bukan hanya untuk menikah. Hidup itu ibadah. Itu yang harus dipikir. Ndak kawin ambek awak ndak paten aku. Ndak ngurus ya akeh jodoh tangan pangeran. Ngono. Jodoh ada. Ya. Itu seperti orang yang tidak punya Allah. Sebenarnya orang kalau punya Allah, dia dihantam oleh apapun dia tegar. Karena dia punya Allah. Itu loh maksudnya. Mestinya kan ngono jiwa kita itu mestinya. Itu yang dilatih oleh Al-Quranul Karim. Saya bayangin, itu wataknya para sahabat Rasulullah SAW. Kumuh orangnya. Ya, masuk ke istana Raja Persia. Dengan baju yang kumuh. Dengan kuda yang tidak keren. Dia ikat di kakinya di kursi-kursi besar. Bingung Rustam. Ya, penguasa Persia. Cantik, gablek ini. Dan dia tidak ada takut-takutnya. Siapa Anda, kata dia? Kami adalah kaum yang diperintah oleh Allah untuk membebaskan perbudakan manusia atas manusia. Dan kami akan menjadikan manusia menjadi budaknya Allah. Wes, bayangkan kan. Iki wong gak ono levelnya apa-apa di masyarakat. Pleketek ini. Ya, Ribe sama namanya sahabat Rasulullah SAW yang diutus ke Persia oleh Rasulullah SAW. Ya, Abu Ribe, siapa namanya? Ya, datang ke Rustum di Persia sana. Menarik. Apa yang membuat dia gagah, punya kesadaran yang sangat Islam. Itu yang membuat Rasulullah menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya. Meskipun pekerjaan Ali bin Abi Thalib adalah tukang jual air. Yang rezekinya cuma hari itu, dimakan untuk hari itu. Itu Ali bin Abi Thalib, right? Siapa sekarang mertua yang berani menjadikan menantu orang yang hanya punya penghasilan hari itu aja. Dia tidak punya penghasilan untuk hari besok. Itu Ali bin Abi Thalib. Aku lagi mikir ngono, ya Allah. Awak wis duwe mangan seminggu aja susah. Ya bayang loh. Cik nemen lemah iman itu ya dah. Yo sampean jangan ngarapkan sekarang, hatta mertua saiki ndak ono sing ngono iku. Penghasilan ku pira, Le? Kali 2.000 sedinten, Pak. Menene duka. Saya punyanya hari ini. Itu Masya Allah, orang diri gitu. Dan tenang dia jalanin hidup. Saya like ngono itu malu sama diri saya itu. Yakin sama qanaah, yakin sama Allah memberi rizki. Beda ambil uang dodol suap goreng. Dia tidak tahu rezeki besok saya berapa.
Dia nggak tahu, dia tahunya malam ini saya bekerja. Berapa saya akan dapat? Ghaib semuanya. Dan dia keluar dari rumahnya, ada orang bakso, dia jualin. Tapi dia yakin Allah ngasih rezeki. Besok dia lagi review. Masya Allah. Dan gitu itu bersyukur terus. Syukuris banyakan mana? PNS sama penjual orang soleh, penjual bakso. Penjual bakso, setiap orang ada tamu. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Dia jualin lagi. Pahala lagi. Melangit lagi dia. Terus lagi. Sing PNS teko jam itu nyongkok lu. Apa sih gajian ini? Padahal dia sudah jelas. Gajinya itu dikasih 1 bulan ke depan. Dan kalau dia PNS sampai mati, dia sih oleh gaji. Ngono sih dak syukurnya pangeran. Coba bayang dong. Lu diaket dosane wong dodol bakso PNS. Beneran itu, Rek. Itu namanya hakikat hidup. Kamu mikir PNS lebih baik. Tapi di mata Allah, boleh jadi tukang bakso lebih baik. Boleh pikir lu mikir sing jero terus opo jane urip itu? Jane lagi pikir itu. Semuanya nanti habis. Kita menghadap Allah SWT. Allah enggak tanya lagi kon PNS keren awakmu no. Tapi bagaimana kita menjalani saat kita menjadi dosen, saat kita menjadi tukang bakso, saat kita itu maksudnya. Itu yang harus kita pikirkan karena hidup itu saja ngono iku rek urip itu. Hidup ini adalah tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah SWT. Ya apa kita melakoni hidup kita itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi sing kuat hati itu, mau jadi apapun. Ojo terus isin, dodol bakso isin. Cemen ngono iku. Cemen. Bukan wataknya orang Islam. Kalau you enggak punya Islam oke. Malu dan segala macam. Malu wajar lah, boleh. Tapi maksud saya, orang Islam yang dia pikirkan adalah Allah, yang dia pikirkan adalah syakir, ya, bukan menjadi kafur. Itu maksudnya. Karena itu lihat. Sekarang malaikat yang tahu ada nabi, dikasih Quran, dikasih alam semesta raya, semuanya itu. Terus ada orang masuk neraka. Coba, apa malaikat tidak getun segetun-getunnya? Dan marah semarah-marahnya. Alam ya'tikum nadhir. Terus dia bilang, enggak, kalian kalau salah bala. Qad ja'ana nadhir. Dulu telah datang nadhir. Orang yang ngasih peringatan terus-menerus. Ya, tapi kata dia, tapi saya mendustakannya. Fakadzabna. Dan kemudian tidak hanya mendustakan, dia bilang, mana zalallahu min syai'? Enggak ada, Tuhan tidak ngasih apa-apa. Quran itu kan sebenarnya argumentasi yang dibikin oleh orang-orang Arab, sebenarnya modelnya. Ya, mana zalallahu min syai'? Buan wae, tidak usah terlalu banyak diskusi sama orang itu. Habis otak kita. Percuma, enggak ada gunanya. Ini aja, engkau ketemu Cak di akhirat, ngono wae sesuainya. Tidak usah lama-lama orang gitu itu. Terus gitu aja, ya. Mana zalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma' aw naqil. Sekarang kesalahan orang kenapa masuk neraka? Karena dia tidak mau mendengar. Dan tidak mau mendengar ini penting, Rek. Orang tidak mau mendengar itu karena 2 hal. 1, karena dia tidak punya akses. Yang kayak begini dia tidak dapat azab, karena dia tidak dapat akses. Yang kedua, orang tidak mau mendengar karena disibukkan dengan sesuatu yang lain. Itu godaannya setan. Sampai tidak mau mendengar lagi karena sibuk drakor, sibuk yang lain. Dia tidak mau lagi mendengarkan sesuatu yang penting. Majelis taklim, Quran, hadis. Jadi aneh. Padahal ono. Iya, tidak perlu biar aku. Lah iya. Lah kon nonton film terus. Lah awakmu mendengarkan sesuatu yang lain. Nonton Sabian terus, tidak pernah mulek misalnya ya. Sama. Itu maksudnya. 1. Yang kedua, karena aku minter. Banyak orang itu tidak mau mendengar karena merasa lebih pinter. Saya tahu itu penyakitnya, Rek. Penyakit yang menghalangi kita dari hidayah Allah SWT. Nasma' naqil itu selanjutnya. Kalau kita sudah mau mendengar, nanti diproses melalui akal. Kesalahan orang paling besar adalah tidak melakukan mendengar, hearing. Listening, bukan hearing ya, listening. Hearing itu ngrungokno tok tapi tidak paham. Ya, kok bojomu pasti banyak hearing, tidak listening. Bi anu ngene ya terus. Ya, oke. Boleh terus. Ya apa bi? Apa? Lah mau sampean tak kandhani. Oh, lali aku. Nah, itu hearing berarti. Laki-laki banyak begitu. Camkannya nanti. Iya benar Ustaz. Hearing dan not listening. Yang dibutuhkan itu listen. Ya, listen. Udhunun kalau bahasa Al-Qur'an, udhunun wa'iyah, ya. Udhunun wa'iyah.
tentative ear kalau orang Inggris bilangnya. Oke, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu saya menggunakan dua cara ini, ya, telinga digunain, mata digunain, karena itu semua alat untuk menangkap ayat Allah, menangkap hidayah Allah. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Pasti kami tidak akan termasuk ashab as-sa'ir. Sa'ir kemarin, apa artinya sa'ir kemarin? Ya, yang terus nambah-nambah. Saya kasih contoh kemarin yang makanan. Kalau ada makanan yang terus naik terus harganya. Nah, kenapa begini? Kenapa salah satu nama neraka sa'ir? Karena ada orang yang begini loh, Rek. Pikirnya, Ustaz, setan itu ini orang-orang yang keblek ya. Dia hanya menggunakan otak. Misalnya, Ustaz, setan itu kan dari api. Kalau dia nanti masuk api, kan lama-lama aklimatize. Nah, bagi orang Malang, kalau ke Surabaya pertama kali, kepanasan. Karena 34 derajat, 33 derajat. Tapi kalau dia tinggal di Surabaya 3 bulan, dia kan sudah tidak pati terlalu panas, Ustaz. Well adjusted. Jadi, kalau orang masuk neraka, oke lah, pertama dia sakit. Tapi kalau sudah 1000 tahun, insya Allah ya sudah oke lah. Ya. Ono ndak mikir ngono iku, Rek? Ono ngono iku. Ya. Kalau ada orang kayak gitu itu ambil brongkalan, ya. Kalau saya namanya brongkalan, ya. Ini Madura kayak brongkalan, ya. Karena tanahnya gitu, ambil ini sawah tenar itu, ya. Loro, kurang ajar teman dah. Kan dari apa tanah? Iki mau apa tanah, ya nah? Tidak mau apa, adaptasi, nah. Maksudnya, kenapa Allah menggunakan api neraka dengan sa'ir? Karena terus dia. Jadi apinya terus sama panas terus. Namanya sa'ir. Kayak harga tadi tambah naik. Ya sa'ir ta'am, dia tambah naik gitu. Sehingga jangan sampai kita punya pikiran lah nanti we are going to acclimatize ya. Itu kata yang saya dapatkan di Australia ya dulu. Acclimatize. Opo benar. Oke. Mana tadi ya? Oke, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu maka dia i'tiraf. Sekarang ngakui dia. Fa'tarafu bidzambihim, dia sadar kalau dia salah dan segala macamnya. Tapi ada gunanya? Enggak ada gunanya sekarang. Meskipun dia sudah bertaubat pada Allah. Taubat kalau nanti di sana enggak ada gunanya sama sekali. Ya. Tobat kalau di dunia ada gunanya. Seberapa besar pun dosa kalau kita mau bertobat, banyak gunanya kalau kita di dunia. Tapi kalau di akhirat nggak ada gunanya. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Suhqan sebenarnya agak susah diterjemahkan. Suhqan itu kalau kita ingin ungkapan saja sebenarnya. Kalau Anda merasa ingin lepas dari sesuatu yang Anda anggap sesuatu itu amat sangat menjijikkan, terus mau lepas dari yang kayak gitu, namanya suhqan. Seperti kayak bikin batang, ada kota terus, aduh, kamu menjijik dan merasa sampai kayak LPT loh, tidak ada hubungannya dia. Suhqan li ashabis sa'ir. Suhqan li ashabis sa'ir. Saya mencoba-coba nyari hubungin kok tiba-tiba tok donok kone ya. Suhqan li ashabis sa'ir ya. Itu ungkapan saja, ungkapan terang sana kamu ya. Karena menjijikkan, tidak layak sebenarnya. Suhqan li ashabis sa'ir. Tidak ada gunanya lagi. Mau tobat, mau apapun, nanti kalau di sana tidak ada gunanya lagi. Ya, percuma saja. I'tiraf pada saat itu nggak ada gunanya. Ashabus sa'ir. Innal ladzi, sekarang ganti Allah cerita tentang orang yang soleh. Tadi ceritanya orang yang masuk neraka jahanam yang sangat menakutkan. Ya, nerakanya inhale sama exhale, manusianya menangis, suaranya keluar dari dadanya, dia menjerit, apinya makin bergolak-golak. Ya, dan saking marahnya apinya, ya. Sampai seakan-akan dia mau memuntahkan ya, marahnya itu. Dan dia seakan-akan merobek-robek dirinya. Takadu tamayyazu minal ghaid. Ya, setiap dimasukkan.
Dan dia menghardik, memarahi sambil bertanya, bagaimana kamu bisa sampai ke dalam neraka ini? Kesalahannya kemudian adalah karena dia tidak menggunakan apa? Nasmah au naqil. Ya, dua itu kesalahannya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Itu yang harus kita gunain. Rajin-rajinlah mendengar. Ya, rajin-rajinlah untuk menggunakan akal. Sampai kita merenungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sekarang kita masuk ke orang yang soleh. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya bil ghaib. Mana yang pertama bil ghaib secara private. Dia tidak takut kepada Allah saat di hadapan banyak orang. Etok-etok. Ya, di hadapan banyak orang seperti orang yang takut. Tapi saat dia sendiri enggak ada takut-takutnya sama Allah SWT. Bukan itu. Ya. Jadi makna pertama dia memang takut kepada Allah, terutama saat dia tidak dilihat oleh orang. Nangisnya dan segala macamnya, Masya Allah kalau kita renungkannya. Takut kita ini. Abdullah bin Mas'ud pernah dibilangin Rasulullah SAW, Sal tuqta, mintalah sekarang. Pasti kamu akan diberi oleh Allah SWT. Ya. Salah satu permintaan Abdullah bin Mas'ud adalah minta menjadi temannya Rasulullah SAW di surganya yang paling tinggi. Ya. Orang-orang yang takut pada Allah SWT. Ya. Orang-orang yang kita lucu, yang kita tidak pernah punya keinginan ketemu kayak gitu ya. Apakah mungkin karena kita ini tidak punya benar-benar kecintaan untuk masuk surganya Allah SWT? Ya. Dan dipikir-pikir lah ya Allah, mikirin semua urusan dengan pribadi. Ya Allah, lulus mau sekolah, agen rezeki, abaikan kehidupan, carikan saya suami yang soleh-soleh. Ngono dari sini. Kenapa kok tidak kangen-kangennya ya Allah, kumpulkan saya dengan Rasulullah, kumpulkan saya dengan Ummahatul Mukminin. Kenapa kok serendah itu? Maksudnya bukan serendah, kok sesempit itu cara berpikir kita ya. Kok urip itu dipikir pokoknya apa seneng di dunia, tok urip tidak di dunia tok. Setelah kita keluar dari dunia, gak ada apa-apanya dunia itu, rek. Lagi etek dunia itu ribae. Ya, ada banyak. Kenapa kita ini tidak rindu ketemu dengan orang-orang soleh? Ya. Yo opo senengi iso ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orang soleh. Menarik. Kita ini hatta dalam doa kita selfish. Malu lah kita mikir-mikir ngono ya Allah, kok cek namanya ya. Hatta dalam doa kita kepada Allah kita masih selfish, dipikir awake dhewe to. Paling banter mikir orang tua itu bagus banget. Tapi tidak pernah kita mikir tetangga kita, ya, murid-murid kita, anak-anak kita dan segala macamnya. Mau dipikir, orang soleh dia mikir banyak hal. Orang soleh dia mikir banyak hal. Itu yang kita pikirkan. Nah, orang-orang yang takut pada Allah, ya, yang pertama bil ghaib, saat dia tidak dilihat oleh siapapun, mana yang pertama. Yang kedua, memang dia taat kepada Rabb-nya yang tidak kelihatan. Yang seperti makna yang dulu kita bahas. Dia menjadi motivasi, yang ghaib menjadi motivasi dia di dalam melakukan tindakan, bukan sesuatu yang nyata justru yang memotivasi dia untuk melakukan tindakan. Saya melebarkan lagi ya. Lahum spesiali bagi mereka maghfiratun wa ajrun kabir. Dia dapat maghfirah dan dia dapat pahala yang sangat besar. Ya. Benar ya dipikirkannya. Ghafara kafara. Bunyinya hampir sama, mananya juga hampir sama. Ghafara kafara. Ya. Mananya sama-sama menutupi. Bedanya apa? Ghafara menutupi kejelekan, kafara menutupi kebaikan. Kafara, ghafara, ya. Satu kafir, satu ghafir, ya. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Saya agak cepat aja lah. Dan wa asirru, rahasiakanlah perkataanmu, ucapanmu, awijharubi, atau jelaskanlah, mau kamu sembunyikan, mau kamu lahirkan, innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu maha tahu bidzatis sudur. Ya. Lihat, mulai dari sudurnya Allah tahu. Padahal kalau kita ngomong hati, lapis paling luar dari hati adalah sadr. Allah tahu semuanya, mulai di sodermu, di kolebmu, di fuadmu, sampai di lubmu, Allah tahu. Ya. Allah wallahu alimun bidzatis sudur. Semua isi hati Allah tahu.
Karena itu mau kamu ungkapin atau tidak kamu ungkapin, Allah sudah tahu isi hatimu. Ya, karena sebenarnya isi hati itu, mulut kita ini kan alat bantu hati kita sebenarnya. Krono hatimu seneng, terus muncul dari mulut I love you. Loh, karena kamu tidak seneng, muncul dari mulut I hate you misalnya. Ya. Karena kamu campur aduk I love and hate you at the same time. Ya, misalnya ya. Misalnya itu jadi kalau Allah sudah tahu hatimu, mau kamu lahirkan, mau kamu sembunyikan, Allah tahu. Allah tahu. Karena itu dia tidak punya waktu kecuali dia takut sama Allah. Karena dia tahu itu rumusnya. Kesadaran transendennya, kesadaran bahwa dia dilihat oleh Allah SWT sangat kuat. Itu yang dimaksud dengan yakshawna rabbahum bil ghaib. Ya, dia khasyah. Kalimat yang menarik. Karena ghaib juga yakhsha. Ya, bukan khauf. Ya, ada khasyah, ada khauf. Apa bedanya dulu? Sudah sering ini. Kalau khasyah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Khasyah kaitannya dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau kamu mendengar, kamu memahami, akan ada pengetahuan. Dan pengetahuan itu kuat masuk ke dalam hatimu. Dan itu akan merubah perilakumu. Ngono. Itu cirinya orang beriman. Lah, cirinya orang kafir, imannya itu harus didasarkan atas sesuatu yang kelihatan. Tidak pengetahuan. Di pojok ono kebakaran. Oh, rumah sampean itu. Lah beneran. Lah, apa tandanya? Itu ada asap membumbung tinggi. Oh, jare sapa lek ono asap ono api? Iya. Kalau ada asap, ada api. Nah, itu namanya orang beriman. Meskipun dia belum lihat apinya. Tapi kalau levelmu itu bukan level khasyah, enggak percaya saya iso ae. Kan bisa aja api itu misalnya dari enggak apa-apa. Ayo ke sana aja. Nah, di ngarepe api kemudian gelo, iman ndak kan? Nah, yo iso percaya ono api. Nah, ngono itu. Itu imannya orang kafir. Dia iman saat nanti dia melihat api nerakanya Allah SWT. Karena itu tidak ada gunanya lagi. Itu yang dimaksud dengan bil ghaib. Bil ghaib. Ya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latif al-khabir. Ya, ala ya'lam. Ini masih berkenaan dengan kesadaran kita kepada Allah. Agar kuat sadar kita, paham benar kita akan Allah SWT. Ma'rifah kita kepada Allah SWT. Ala kata. Ya. Ya'lam man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu? Tidak, dia pasti lebih tahu in detail, latif, sampai hal-hal yang kecil-kecil. Itu latif, precise pengetahuannya Allah. Al-Khabir, gini. Kalau kamu bikin software, terus kamu jual ke Android atau ke Apple Store, ke Play Store, kemudian saya ngedownload software yang aplikasi yang kamu bikin dan saya bisa menggunakan semuanya untuk begini. Pengetahuan saya akan aplikasi tersebut sudah bagus. Tapi pertanyaan saya, apakah saya tahu in detail aplikasi itu? Nanti kalau begini, siapa yang lebih tahu? Yang membuat aplikasi. Allah menyatakan, kita ini manusia dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala ya'lamu man khalaq, semua orang yang menciptakan. Semua zat yang menciptakan kita itu Al-Latif Al-Khabir. Allah tahu selembut-lembutnya tentang diri kita. Bahkan kita sendiri yang enggak tahu. Aku ini sapa? Ya. Allah yang lebih tahu in detail siapa kita, bagaimana nafsu kita, bagaimana hati kita. Allah tahu in detail. Namanya Latif, precise Allah. Al-Khabir. Ya, dia tahu semuanya. Ya, dia tahu semuanya. Dia maha meliputi, dia maha mengetahui. Ya, dia maha biasanya orang membedakan kalau alim itu pengetahuan yang sifatnya teoritis, kalau khabir pengetahuan yang sifatnya praktikal, tahu sampai ke bagaimana melakukannya, kayak experience knowledge itu namanya khabir. Ya, wallahu a'lam, ada yang membedakan begitu. Masih dalam kaitan menjelaskan kekuasaannya Allah SWT dan kerahmaniyahnya Allah kepada kita. Kata Allah SWT, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihil nusyur." Dialah Allah
alladzi ja'ala lakum, yang menjadikan, mentransform, ja'ala, mentransform buat kalian semuanya, al-ard, bumi, zalulan, dibikin superlatif lagi-lagi, zalul dari kata zillah, azillah, zalil, zalil, anal haqir, anal faqir, anal zalil, ya, hina, jina, zalul, puncaknya lagi, lah zalul begini. Ini gambaran dulu dipakai kata zalul atau zalil atau zillah dipakai kepada binatang. Jadi kalau ada orang misalnya binatang itu pundaknya gegere, ya, itu dibikin rata oleh Allah SWT sehingga orang bisa menaiki dengan nyaman. Naik kuda, naik unta, naik gajah, ya, dia dibikin rata sehingga kita bisa naik. Itu namanya zalul. Bikin zalul. Nah, yang menarik kalau Anda naik kuda atau naik unta, sama sik kroso lek naik sedang menaiki sesuatu, kroso. Pokoknya naik gajah, ya, wadi, ya, kelihatan sekali. Semakin hebat, semakin smooth. Naik Avanza, kroso, naik Innova, rada tidak pati kroso dikit. Naik Velvaya, tambah tidak kroso. Naik Mercedes-Benz, tambah tidak kroso. Masih geledeknya. Nah, kalau belah salah. Ya, tambah smooth. Semakin mahal, semakin smooth. Saya tanya sekarang. Semua benda langit itu, sebenarnya dia wild animal. Tanya sama orang astronomi. Sebenarnya dia itu benda seperti makhluk buas. Semua benda-benda di langit itu. Dan dia berputar terus itu. Kamu kira bumi ini diam? Kamu ini kan sebenarnya di tempat yang sangat rapuh, asli, sangat riskan sekali. Kamu ini ada dalam belantara jagat raya dan tidak menginjak apa-apa bumi itu, kecuali dia muter di orbitnya gini. Keselip sedikit aja buyar semuanya ini. Kan gitu tuh asli nih. Cuma sampai tidak sadar itu. Dan dia muter terus mengalami rotasi, yang ngelilingin matahari. Saya tanya sekarang, sampean pernah ngerasa sedang dalam perjalanan? Nggak ada, nyantai, malah nunggu doang, tenang. Bikinannya Allah SWT, hatta Mercedes-Benz apa namanya, semulus-mulusnya Mercedes-Benz sampai saya kerasa bledek. Oke, nggak kerasa belas, mosok dunia ini melaku.